Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-45. Rahasia besar mulai terbongkar. Sigit mendekati Temi dengan perasaan yang begitu marah, tangannya sudah bulat mengepal. Pak Temi, apa-apaan ini? Saya sungguh tidak menyangka kalau putri sulungmu itu, Mas, potong Nindi yang khawatir Sigit melampiaskan kemarahannya di sana. Lebih baik kita bahas ini di rumah saja. Iya, lebih baik bahas ini di rumah saja, kata Benny, kakaknya Temi. Lalu, memanggil salah seorang bodyguard. Salah seorang bodyguard datang menghampiri mereka. Iya, Tuan Besar. Kemana David akan membawa Belina? Nyonya Belina akan dibawa ke rumah Tuan David, Tuan Besar. Benny menyuruh keluarga Belina dan David membicarakan masalah itu di rumahnya David. Karena itu masalah keluarga, pun dengan Benny. Yang akan ikut ke sana sebagai penengah karena khawatir nanti terjadi keributan di sana. Zivana hanya tersenyum simpul, biarkan saja bila terjadi keributan. Agar Belina dan David bisa berpisah untuk selamanya. Ungkap Zivana dalam hati sambil menyeringai puas. Elsa merasa heran kepada suaminya yang dari wajahnya begitu tergambar kesedihan. Kamu kenapa diam saja, Mas? Dan kenapa kamu terlihat sangat sedih? Pikiran Elsa sudah tidak menentu. Elsa berpikir, hati Edwin patah berkeping-keping saat melihat Belina bersanding dengan David di pelaminan. Elsa menggeleng cepat, tidak. Mas Edwin sudah melupakan Belina. Ya, kini hanya ada aku di hatinya. Bukan wanita itu, ucap Elsa dalam hatinya. Edwin yang baru duduk di tepi ranjang kembali meneteskan air mata. Setelah sebelumnya, saat di perjalanan pun dia meneteskan air mata. Kenapa kamu menangis, Mas? Jangan bilang, kamu masih belum ikhlas melepaskan Belina, Mas. Mata Elsa mulai mengembun. Edwin mendekap erat sang istri yang duduk di sampingnya itu. Kenapa aku sangat bodoh? Kenapa? Tanya Edwin yang air matanya mengalir semakin deras. Apa maksudmu, Mas? Bodoh kenapa? Edwin belum bisa kembali berkata-kata. Kini, dia hanya bisa menangis seraya mendekap sang istri yang masih merasa heran kepadanya. Elsa menepuk-nepuk pelan punggung suaminya itu. Mas, tolong ceritakan kepadaku. Kamu kenapa? Edwin menghapus air mata. Lalu, melepaskan dekapan. Belina. Mata Elsa melebar. Kenapa dengan Belina, Mas? Edwin menarik napas dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Edwin teringat apa yang terjadi di gedung itu. Kejadian yang tidak pernah dia duga akan terjadi. Mas, ada apa sebenarnya? Edwin menceritakan apa yang sudah terjadi di ruangan resepsi itu, hingga membuat Elsa terkesiap. Setelah Edwin selesai bercerita, Elsa jadi teringat masa lalunya yang mengerikan saat disekap oleh Sigit. Elsa jadi membayangkan bila Edwin mengalami hal serupa dan yang melakukannya adalah orang tuanya Belina. Elsa menggeleng cepat. Tidak. Jangan sampai itu terjadi. Air mata Elsa menetes dan bibirnya gemetar. Edwin membingkai wajah sang istri. Sayang, kamu kenapa? Elsa mendekap erat suaminya itu. Mas, aku tidak ingin apa yang pernah terjadi kepadaku, juga terjadi kepadamu. Aku takut, orang tuanya Belina berbuat buruk kepadamu, Mas. Kamu tenang saja. Itu tidak akan terjadi. Edwin berusaha menenangkan Elsa. Meskipun, dia pun merasa takut seperti Elsa. Elsa melepaskan dekapan. Bagaimana aku bisa tenang, Mas? Kamu akan berhadapan dengan orang yang tidak biasa. Edwin tersenyum getir. Aku akan baik-baik saja. Kamu cukup doakan aku agar tetap baik-baik saja dan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Elsa menghapus air matanya. Mas, lebih baik kamu segera keluar dari perusahaan itu. Kalau perlu, kita pindah saja dari sini. Kita pindah ke Semarang saja. Agar jauh dari mereka. Kalau pindah, bagaimana dengan karirmu? Dan masalah ini tidak cukup diselesaikan dengan pindah saja sayang. Edwin membelai kepala istrinya itu. Bahu Elsa berguncang. Air matanya semakin deras. Mas, aku takut.
Aku takut bukan kamu saja yang nanti berurusan dengan mereka, tapi juga Kia. Aku akan menyelesaikan masalah ini bila harus berurusan dengan mereka. Sekalipun kalau memang nyawaku jadi taruhannya. Tidak. Elsa menatap tajam Edwin. Aku tidak akan membiarkan mereka menghilangkan nyawamu. Lagian, Belina dan David juga tidak akan membiarkan itu terjadi. Edwin memejamkan mata sebentar dan membiarkan air mata yang sudah membendung itu menetes. Elsa menggenggam erat kedua tangan Edwin. Berjanjilah, Mas. Kamu akan tetap baik-baik saja agar kita bisa menua bersama. David membaringkan Belina di ranjang. Setelah sebelumnya dia dibantu salah seorang ART menjadikan rambut Belina tergerai. Belina sedikit membuka mata. Aku di mana? Di kamar. Kamu istirahat saja. David menyelimuti tubuh istrinya itu hampir sedada. Kamarku tidak seperti ini. Belina berusaha bangkit dari tidurnya. Sekarang ini kamarmu. Kamu tidur saja. Nanti saya tidur di sofa. Aku tidak percaya kepadamu. Belina berusaha untuk turun dari ranjang, tapi David mencegah wanita itu. Saya akan tidur di sofa. Tolonglah, jangan keras kepala. Kamu harus istirahat. Awas ya, kamu jangan macam-macam. Belina kembali memejamkan mata. David segera keluar kamar, karena salah seorang ART memberitahu kalau kedua orang tua dan keluarga istrinya sudah datang. Saat David akan menuruni anak tangga, mereka sedang naik dan akan menuju kamar David. Belina sudah tidur, ucap David. Kalau mau bicara dengannya, mungkin besok saja. Kalau begitu, mari kita bicara bersama. Meskipun tanpa dia, ajak Sigit yang sudah tidak sabar ingin meluapkan apa yang dirasakannya. Mereka menuju ruang keluarga. David menyuruh salah seorang ART membawakan teh manis hangat. Pak Temi, saya benar-benar tidak menyangka dengan yang sudah terjadi. Putri sulungmu itu beraninya mabuk saat acara resepsi. Bukankah itu sangat memalukan? Sigit memandang tajam Temi yang duduk di depannya. Saya benar-benar tidak tahu itu akan terjadi, dan saya juga tidak tahu kalau Belina mencintai lelaki lain. Temi berbicara tanpa memandang Sigit karena merasa malu kepada besannya itu. Bagaimana bisa, Pak Temi tidak tahu akan hal itu? Sigit benar-benar tidak percaya dengan yang Temi katakan. Temi memandang Sigit. Sungguh Pak Sigit. Saya benar-benar tidak tahu. Karena Belina tidak pernah memberitahu kami. Dan saya juga tidak pernah melihat mereka pergi berdua. Dua orang ART membawa teh manis hangat dan meletakkannya di meja. Seharusnya, kalau Belina mencintai lelaki lain dan tidak ingin menikah dengan David, katakan dari awal. Bukan malah mabuk dan menuduh putra saya itu kurang ajar. Saya benar-benar tidak terima. Brak. Meja keluarga itu digebraknya, napas Sigit naik turun begitu cepat. Pandangannya semakin tajam kepada Temi. Pak Sigit, tolong tenang dulu. Kita bicarakan ini baik-baik, pinta Beni yang merasa khawatir akan terjadi keributan di sana. Iya Pi. Tolong, jangan emosi. Sigit memandang David. Jangan emosi katamu. Papi merasa malu dengan kejadian di ruangan resepsi itu. Bahkan, kamu putra kebanggaan Papi, tapi dituduh lelaki kurang ajar oleh istrinya sendiri. Bagaimana Papi bisa tenang? Nindi mengusap bahu kiri suaminya itu. Mas, emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, tolong bicarakan ini secara baik-baik ya. Sigit kembali memandang tajam Temi. Sekarang, beritahu saya. Siapa itu Edwin? Apakah dia jauh lebih baik dari David? Jantung David berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Gawat. Kalau sampai Papi tahu Edwin, bisa-bisa Papi tahu alasanku menerima pernikahan dengan Belina. Lalu, nasib Elsa dan keluarganya? Tidak. Cemas Edwin dalam hati. Temi merasa malu untuk memberitahu Sigit tentang Edwin. Karena dia tahu, Edwin lelaki yang sudah berkeluarga. Apalagi, Edwin tidak sederajat dengan Belina. Kenapa diam saja, Pak Temi? Sigit mengernyit. Edwin itu hanya manajer pemasaran di PT Panganjaya Tbk, jawab Temi dengan nada pelan. Sigit tertawa. Hanya manajer pemasaran? Jadi,
Belina lebih mencintai lelaki itu yang tidak sederajat dengannya. Benny mengingat-ingat Edwin, ya, aku ingat dia. Salah satu karyawan terbaik di sana. Tapi, bukankah dia sudah menikah? Apakah Belina menjadi simpanannya suami orang? Saya benar-benar tidak tahu. Mungkin, Edwin sudah mempengaruhi Belina, hingga Belina mau mencintai lelaki itu, tebak Temi seraya mengepalkan kedua tangan. Kalau Belina tidak mencintai David dan menuduhnya lelaki kurang ajar, lalu bagaimana nanti dia akan menjalankan tugasnya sebagai istri? Tanya Sigit seraya sedikit membentangkan kedua tangan. David memijit pelipisnya. Lalu berkata, "Papi, sudahlah. Lagian, mereka sudah mengakhiri hubungannya. Edwin juga sudah menjadi masa lalunya Belina. Jadi, tidak perlu dibesar-besarkan masalah ini." Sigit memandang tajam putranya itu. "David, istrimu itu tidak mencintaimu dan sudah mempermalukan kita. Kenapa kamu malah berpikiran seperti itu? Atau jangan-jangan?" Kedua mata Sigit menyipit. "Jangan-jangan apa, Pi?" Perasaan David semakin tidak menentu. "Kamu sudah tahu hubungan mereka sebelumnya. Seperti yang dituduhkan Belina, bahwa kamu yang membuat hubungan mereka berakhir." Semua pandangan menuju David disertai rasa curiga saat David melebarkan mata. Tiba-tiba mereka teringat dengan ucapan Belina saat di ruangan resepsi itu. Justru pernikahan ini yang konyol. Aku tidak mencintaimu, tapi papi dan mami menginginkan aku menikah dengan lelaki kurang ajar sepertimu. Bukankah kamu tahu bahwa aku hanya mencintai Mas Edwin? Jangan mendekati aku. Kamu itu lelaki kurang ajar yang sudah membuat hubunganku dengan Mas Edwin berakhir. "Apakah benar, kamu sudah tahu hubungan mereka sebelumnya?" Tanya Temi yang memandang David penuh selidik. "Jawab, David," perintah Sigit dengan nada tinggi dan mengejutkan mereka yang tidak sabar menunggu jawaban dari David. David memejamkan mata sebentar seraya menghela napas dalam. Lalu, mengembuskannya perlahan. "Ya. Aku tahu, Pi." "Apa?" Temi melebarkan mata. Temi benar-benar tidak menyangka, kalau David tahu hubungan terlarang putri sulungnya itu bersama lelaki yang sudah berkeluarga. Tapi, mereka sudah mengakhiri hubungannya. Bahkan, Edwin sudah menyadari kesalahannya. "Apakah kamu mengenal Edwin? Dan apa maksudmu Edwin sudah menyadari kesalahannya?" Tanya Sigit. David menelan saliva, "Ini benar-benar gawat. Apa yang harus aku katakan?" Kalau aku menjawab, tidak tahu, pasti cepat atau lambat, Papi akan mencari tahu siapa Edwin. Dan saat Papi tahu Edwin adalah suaminya Elsa. Kenapa kamu diam saja? Sigit merasa kesal kepada David yang tidak juga menjawab pertanyaannya. Temi merasa begitu khawatir kalau David sampai memberitahu Sigit tentang Edwin yang sudah tidak lajang itu. Kesalahan Edwin adalah mendekati wanita yang tidak sederajat dengannya. Jadi, dia sadar akan hal itu, kilah David tanpa berani memandang Sigit. "Sudah sejauh mana hubungan mereka?" Tanya Sigit lagi. Perasaan Temi dan Liana semakin tidak menentu. Mereka khawatir, hubungan Belina dan Edwin sampai melampaui batas dan hasrat terlarang. Hingga membuat kedua orang tuanya David murka. "Papi tenang saja. Karena Edwin tidak sampai merenggut kehormatan Belina." David melihat Sigit sekilas. "Dari mana kamu tahu tentang hubungan mereka?" Tanya Temi yang sebelumnya bernapas lega, karena Belina tidak direnggut kehormatannya oleh Edwin. David memejamkan mata sebentar, "Bagaimana ini? Apakah aku harus memberitahu awal mula mengetahui hubungan mereka? Apalagi, mereka selalu bertemu di apartemennya Belina. Sepertinya kamu tahu banyak tentang hubungan mereka, dan mencoba menyembunyikannya dari kami," tebak Sigit seraya menyipit. "Bukan begitu, Pi." Tapi apa?" Sigit memotong perkataan David. "Tapi, itu sudah menjadi masa lalu mereka. Bahkan, hubungan mereka sudah berakhir sebelum kita berlibur ke Bali. Lebih tepatnya, saat Edwin masih dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Tapi tetap saja, saya tidak terima dengan apa yang sudah Belina lakukan di ruangan resepsi itu. Saya benar-benar malu dan kecewa," ungkap Sigit yang napasnya naik turun begitu cepat dan kedua tangannya mengepal. "Pak Sigit, tolong maafkan Belina.
Kami tahu itu sangat memalukan, tapi beri dia kesempatan untuk menjadi istri dan menantu yang baik, pinta Liana yang air matanya menganak sungai. Sigit menggeleng. Bagaimana dia bisa menjadi istri yang baik? Belina saja berani mabuk di depan orang banyak dan tidak mencintai David. Pak Sigit, tolong pertimbangkan ini dengan baik. Mungkin, saat ini Belina tidak mencintai David, tapi bisa saja dengan berjalannya waktu, akan ada cinta yang tumbuh di hatinya untuk David, ujar Benny seraya memandang Sigit. Bagi saya, apa yang sudah terjadi sangat sulit untuk dimaafkan. Apalagi, ada wartawan juga di sana. Entah jawaban apa yang harus diberikan kepada mereka. Sigit bangkit dari duduknya. Lalu, melihat sang istri. Mari kita pulang saja. Percuma juga kita ada di sini. Sigit memilih segera pergi dan diikuti oleh Nindi. Hal itu membuat Temi dan Liana merasa terpukul karena tidak bisa berdamai dengan kedua orang tuanya David. Terutama Sigit. David, tolong jelaskan, pinta Temi, bagaimana awalnya kamu tahu hubungan Belina dengan Edwin? Iya, David. Tolong jelaskan kepada kami, pinta Liana yang memandang David penuh harap. Waktu itu, saya akan ke apartemennya saudara saya yang letaknya dekat dengan apartemen milik Belina. Lalu, saya melihat Edwin pergi ke sana. Jadi, mereka selalu bertemu di apartemen? Hanya berdua? Temi melebarkan mata. Pasti, Edwin sudah berbuat macam-macam kepada Belina, sampai-sampai Belina tidak mau berpisah dengan lelaki kurang ajar itu. David menggeleng. Tidak, Pi. Justru Edwin tidak berani merenggut kehormatan Belina. Dan hal itulah yang membuat Belina sangat mencintai Edwin. Kamu tahu dari mana, kalau Edwin tidak sampai merenggut kehormatan istrimu? Temi menyipit. Bersambung.